warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khair. Wa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin muhit. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Dan kepada penduduk Madian Allah mengutus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Hadirin, ayat 84 surat Hud tadi mengingatkan kita kembali tentang sekelumit nasihat Nabi Syu'aib alaihissalam kepada penduduk Madian, yang kalau kita cermati ayat ini nanti tampak penduduk Madian ini mengalami kerusakan perangai yang fatal sebagai manusia. Apa perangai fatalnya? Coba hadirin kita lihat bercermin dari nasihat Nabi Syu'aib alaihissalam itu sendiri. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Dan kepada penduduk Madian Allah mengutus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Bapak Ibu, kalau kita telusuri, penduduk Madian ini adalah anak cucu keturunan dari Madian. Madian ini anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istri beliau yang lain yang bernama Qaturah. Jadi ada istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain selain Hajar, Sarah, itu Qaturah. Dari Qaturah lahir anak namanya Madian. Madian menikah dengan putri Nabi Lut alaihissalam. Anak cucunya lah yang disebut dengan penduduk Madian atau suku Madian. Yang diperkirakan oleh banyak ahli, mereka berlokasi sekitar daerah Tabuk, Saudi Arabia sekarang. Rahmat Allah. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Dan kepada penduduk Madian Allah mengutus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Teks ayat ini menggambarkan Nabi Syu'aib saja adalah saudara mereka sendiri. Artinya mereka kenal pribadi Nabi Syu'aib alaihissalam. Kalau mereka kenal pribadi Nabi Syu'aib alaihissalam, yang kita paham Bapak Ibu, pribadi Rasul-Rasul Allah itu pribadi yang terpuji. Kalau mereka kenal pribadi yang terpuji, menyampaikan kebenaran, bukankah harusnya mereka ikuti? Karena yang menyampaikan saja terpuji. Tapi ternyata tidak. Ketika kebenaran disampaikan oleh pribadi yang terpuji, berlawanan dengan kepentingan, bukan perkara baru, kebenaran akan dibungkam. Ini sama halnya Bapak Ibu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di lingkungan masyarakat Makkah. Mereka kenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi terpuji. Tapi ketika Nabi menyampaikan kebenaran, bukankah juga ditentang? Bukan perkara baru, kebenaran bila berlawanan dengan kepentingan, sering kebenaran yang dibungkam. Hadirin, mengapa ini bisa terjadi? Kita lihat apa penyakit mereka. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Dan kepada penduduk Madian Allah mengutus saudara mereka sendiri, itu Nabi Syu'aib alaihissalam. Berkata Nabi Syu'aib, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada yang patut kamu sembah, kamu bertuhan selain Dia. Ini pesan pertama Nabi Syu'aib alaihissalam tampak dalam ayat ini. Sembah Allah, jangan bertuhan selain Allah, karena tidak ada yang patut kamu bertuhan selain Allah.
Terasa oleh kita Bapak Ibu, pesan Nabi Syuaib alaihissalam ini sama dengan pesan Rasul-Rasul Allah yang lain. Sama dengan pesan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Sama dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertauhidlah, bahasa kita sekarang, bertauhidlah wahai kaumku. Langsung terasa oleh kita Bapak Ibu, meminjam istilah orang sekarang, yang diingat oleh Nabi Syuaib ini namanya tauhid. Istilahnya tauhid ubudiyah dan tauhid uluhiyah. Kesatuan penyembahan, kesatuan ketuhanan. Satu yang disembah, satu yang dipertuhan. Ini pesan awal dulu dari Nabi Syuaib alaihissalam, yang menandakan pula bahwa penyakit perangai penduduk Madian adalah syirik. Syirik ini yang diberantas oleh Rasul-Rasul Allah dengan mengajak pelakunya untuk bertauhid, menegakkan akidah. Karena hadirin Bapak Ibu, berani kita katakan syirik kesalahan fatal sebagai manusia. Kenapa pesan ayat inna syirka la zulmun azim? Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang dahsyat, kesalahan fatal sebagai manusia. Maka juga kita pahami mengapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah, ayat-ayat Makkiyah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu bicara tentang akidah, pengokohan akidah. Ayat-ayat Madaniyah ketika Rasul hijrah ke Madinah baru bicara hukum. Kenapa hadirin? Kita pahami ini pesan Nabi Syuaib dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bertauhid, dia tidak sekedar menyembah hanya Allah. Dia tidak sekedar bertuhan hanya kepada Allah, tapi lebih dalam dari itu adalah dia punya rasa takut pada Allah. Syirik membuat pelakunya kehilangan rasa takut pada Allah. Bila Allah saja tidak dia takuti, jangan heran dia takkan takut menzolimi orang lain, apalagi yang lebih lemah darinya. Maka Bapak Ibu di sini kita pahami hikmah mengapa Rasul-Rasul Allah misi utama mereka sama, penegakkan tauhid, pengokohan akidah. Kenapa? Ini menumbuhkan rasa takut pada Allah. Nabi Muhammad SAW baru periode Madaniyah, periode hijrah ke Madinah, baru ayat-ayat bicara hukum. Karena apa artinya menguasai banyak hukum dalam otak, tapi tidak punya rasa takut pada Allah. Yang menguasai hukum tidak punya rasa takut pada Allah. Hukum hanya dijadikan alat kepentingan, bukan alat penegakan keadilan. Dan ini yang terjadi pada penduduk Madian. Syirik, bahayanya syirik, maka dihantam keras oleh ayat dan hadis. Sebaliknya adalah pengokohan tauhid, pengokohan akidah. Karena ini paling mendasar bagi manusia, punya rasa takut. Rumusnya sederhana Bapak Ibu, kita pahami ini. Yang punya rasa takut, dia beradab. Yang tidak punya rasa takut, dia biadab. Kenapa yang punya rasa takut beradab? Dia takut pada Allah. Sehingga dia berusaha tunduk pada aturan-aturan Allah. Salah langkah, dia perbaiki. Tanda dia punya rasa takut pada Allah, maka dia perbaiki langkah yang salah. Karena orang bertauhid, orang berakidah, bukan berarti dia tidak punya salah. Hadis Rasul mengingatkan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam bersalah, termasuk yang berakidah, yang bertauhid. Wa khairul khata', nama sebaik-baik yang bersalah kata Rasul adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Orang baik bukanlah yang tak pernah salah. Orang baik menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Nah, yang punya rasa takut dia beradab, dia tunduk pada aturan Allah. Salah langkah dia perbaiki. Yang tidak punya rasa takut, jangan heran dia biadab, lebih buas dari hewan buas. Allah saja tidak dia takuti. Bahkan kalau perlu aturannya diubah bila aturan berhadapan dengan kepentingan. Tak usah heran.
Makanya begitu pentingnya masalah akidah. Begitu pentingnya tauhid. Yang tampak dalam hal ini tauhid ubudiyah dan uluhiyah. Apa efeknya pada penduduk Madian? Ketika mereka dihinggapi penyakit ini. Nampak pada pesan Nabi Syuaib berikutnya. Wala tangqusul mikyala wal mizan. Jangan kamu kurangi takaran maupun yang ditakar, jangan kamu kurangi timbangan maupun ditimbang. Artinya mereka melakukan kerusakan di bidang ekonomi. Allah saja tidak dia takuti, maka mereka tak malu-malu merusak di bidang ekonomi yang tersimbol dari oleh orang sekarang dianggap sederhana, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Orang belanja 1 kilo, isinya cuma 9 on. Malah pandai bersumpah-sumpah, ini betul timbangannya. Sepele mungkin. Tapi ini simbol kerusakan ekonomi, tampak di mata rantainya ini. Maka kita katakan dia tidak punya rasa takut, dia biadab. Tindak tanduknya, akhlaknya menjadi buruk. Apa ukuran baik buruk Bapak Ibu adalah berlawanan atau tidak dengan aturan Allah. Bukan sekedar otak manusia saja mengatakan baik dan buruk, tapi sesuai atau tidak dengan aturan Allah. Berantai dia. Rusak tauhid akan rusak perangai. Kenapa rusak perangai? Hukum dihantam. Terbukti penduduk Madian menghantam, merusak di bidang ekonomi. Cuma simbolnya Bapak Ibu. Simbol sederhana, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Lebih luas ini perusakan di bidang ekonomi. Apapun yang berkaitan dengan ekonomi. Maka jangan heran. Yang hilang rasa takut pada Allah, paling tidak dia abaikan bahwa hidupnya, mohon maaf, pasti mati juga. Jangan heran. Dia akan sulap Pertalite jadi Pertamax. Sehingga rakyat beli Pertamax, rupanya Pertalite yang tanpa antri, istilah orang sekarang. Jangan heran. Ini masalah pentingnya rasa takut. Tauhid, syirik membuat pelakunya hilang rasa takut. Kerusakan di bidang ekonomi. Kalau Bapak Ibu, ambil contoh lain lebih luas lagi. Kerusakan di bidang ekonomi, dalam hutang piutang, rusak. Yang bertauhid dia takut soal hutang. Sehingga apa? Karena takut soal hutang, bila dia telah mampu bayar, segera dia bayar. Dia tidak mau zalim orang. Karena hadis Rasul mengingatkan matalul ghani zulmun. Penundaan pembayaran hutang oleh telah mampu membayar zalim, kata Nabi. Dia berhutang, waktu janji sampai dan dia mampu membayar, ditunda juga. Zalim itu, kata Nabi. Karena kita paham Bapak Ibu, rumusnya juga menjelang berhutang lunak gigi pada lidah. Ketika akan bayar hutang, minta ampun susah. Orang bertauhid, dia takut soal hutang karena dia takut menzalimi orang. Berantai hadirin, tidak main-main urusan ini. Dilanjutkan, inni arakum bi khair. Aku melihat kamu itu dalam keadaan baik, wahai penduduk Madian. Aku lihat kamu itu ekonomi kamu bagus, kamu makmur, tidak terancam kelaparan, tapi kok masih tega-teganya menzalimi orang lain di bidang ekonomi. Mana nuranimu sebagai manusia? Mati Allah. Ini bukan berarti Bapak Ibu mohon maaf kalau kita berkekurangan atau kita hidup miskin lalu boleh mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Tidak itu maknanya. Ini masalah nurani dalam mencari nafkah, mencari uang. Kamu baik-baik saja, tapi kok tega-teganya menzalimi orang, merusak orang di bidang ekonomi. Tambah berantai dia. Ini juga mengisyaratkan, ternyata mohon maaf hadirin, dalam urusan dagang transaksi ekonomi, yang dipikir tidak hanya sekedar berapa rupiah di bawah, tapi ada sisi manusiawinya. Makanya Rasul melarang praktek ihtikar namanya. Tampak dalam hadis riwayat Muslim itu la yahtakiru illa khati. Tidaklah melakukan ihtikar kecuali hanya orang-orang yang salah. Apa ihtikar Bapak Ibu? Sederhana, penimbunan kebutuhan pokok masyarakat banyak. Itu ihtikar. Tujuannya merusak harga pasar. Mentang-mentang dia bermodal besar, makmur ekonominya, barang dibeli ditimbun, ditimbun. Tujuannya merusak harga pasar. Karena barang menjadi langka. Barang langka, harga naik. Saat itu baru dia lepas. Menurut dia hebat. Ini haram hukumnya.
Dulu ulama memahami dilarang itu makanan pokok, tapi ulama sekarang memahami tidak hanya makanan pokok, tapi apapun kebutuhan pokok orang banyak, termasuk gas. Ihtikar. Kenapa? Kamu baik-baik saja ekonomimu, tapi kok masih tega-teganya menzolimi orang lain. Pertanda hilang rasa takut pada Allah. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Mengapa aku ingatkan kamu? Karena sesungguhnya aku takut menimpa atasmu azab pada hari yang meliputi. Kamu lakukan ini, kamu hanya mengundang azab Allah. Dan karena aku sayang, aku tidak ingin kamu diazab oleh Allah, kamu celaka, makanya aku ingatkan tanda aku sayang. Ujung ayat menggambarkan, ternyata ketika orang mengingatkan kebenaran, jangan pahami tanda dia benci, tapi justru tanda dia sayang. Dia tidak ingin kita celaka. Hadirin, sederhana bisa kita pahami, berantai efek kerusakan akidah, syirik. Hilang rasa takut pada Allah. Rumusnya tadi, yang punya rasa takut dia beradab, yang tidak punya rasa takut dia biadab. Bukti biadabnya, dia tak malu-malu merusak kasus penduduk Madian, merusak di bidang ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.